Baik, sebelum kami lanjutkan kembali perbincangan dengan dua narasumber, kami akan bergabung dengan rekan kami ada Zinedine Duhan ya yang akan wawancara warga mengenai gaya hedon dari para pejabat negara ini. Kita langsung bergabung dengan Duhan. Duhan. Ya, selamat pagi Bayu Ratih dan juga pemirsa. Memang beberapa hari kebelakangan kita dihebohkan dengan gaya hidup pejabat yang hedon yang baik dipamerkannya di sosial media pribadi maupun sosial media keluarganya. Lalu bagaimana pendapat dari masyarakat mengenai hal ini? Maka karena itu saya akan berbincang bersama salah satu masyarakat yang sedang berolahraga di Senin pagi hari ini. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi, Mas. Dengan Ibu siapa? Kristina. Ibu Kristina tahu nggak kalau sekarang tuh lagi ada pejabat-pejabat yang heboh nih Bu dengan gaya hidup yang hedon ya? Betul. Nah, pendapat Ibu seperti apa dengan hal ini? Itu tidak seimbang dengan masyarakat kecil. Tolong deh, jangan cuma duduk di kantor dan menikmati kemewahan dari negara seperti mendapat fasilitas, gaji sudah cukup, masih ada korupsi. Sedangkan masyarakat di luar sana, lihat kiri kanan, orang semua teriak Mas. Di pasar semua harga naik, segala macam. Tapi pejabat kenyang sendiri di dalam sana. Tolong buka mata, buka telinga, lihat masyarakat kecil di sekitarnya. Gitu. Kalau harapan Ibu nih Bu, pejabat yang seharusnya itu seperti apa sih Bu mereka? Hidup sederhana, nikmati fasilitas negara sudah ada. Tolong lihat masyarakat kecil. Bantulah masyarakat kecil di sekitar, jangan cuma lihat diri sendiri. Lihat di samping, kiri, kanan, ke belakang, jangan cuma lihat ke depan. Baik. Terima kasih Ibu, selamat melanjutkan aktivitas olahraganya kembali. Tadi kita sudah berbincang bersama Ibu Kristina dengan pendapatnya mengenai gaya hidup hedon yang dipamerkan baik oleh pejabat maupun oleh anggota keluarga dari pejabat tersebut. Selanjutnya saya masih akan bertanya lagi kepada halo selamat pagi Ibu. Ya. Dengan Ibu siapa? Nurita kena. Ibu tahu nggak Bu dengan pola hidup pejabat sekarang yang hedon Ibu banyak dipamerkan di sosial media? Ya paling apa ya, tahu sih saya kalau yang kayak gitu paling kita saling ini aja sih apa, cari yang membutuhkan kasih ke fakir miskin aja. Lebih baik uangnya gitu yang bersedekah di fakir miskin dan anak yatim piatu. Terima kasih Ibu. Ya itu dia Bayu, Ratih dan juga pemirsa, pendapat mengenai masyarakat memang sangat disayangkan dengan pola hidup atau gaya hedon yang diterapkan oleh beberapa pejabat yang ada di Indonesia. Dan tadi juga masyarakat mengatakan kepada kami bahwa lebih baik uangnya digunakan untuk membantu masyarakat yang memang pasca pandemi ini hidupnya masih belum kembali stabil ke kondisi ekonomi yang sebelumnya. Untuk sementara itu Bayu, Ratih dan juga pemirsa saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Dufan sudah melaporkan langsung dan juga bertanya kepada warga bagaimana rasanya melihat begitu ya pejabat yang pada hedon. Rakyat menjerit loh Bayu. Iya, tadi kata Bu Kristina ya, Bu Kristina itu betul. mewakili suara Bayu enggak? banyak orang gitu. Karena kan juga pasti akan bertanya-tanya, benar tadi kata Mbak Devi ya, ketika memamerkan pasti kan sekarang bertanya-tanya dengan golongan sekian, kira-kira gajinya sekian, kok bisa? Karena sekarang kan udah lengkap, ada di LHKPN ya, kita bisa semua cek itu kalau pejabat negara. Betul. Nah Mbak Devi sebenarnya kalau dari sisi melihat ya Indonesia termasuk salah satu yang juga menganggap adanya kelas-kelas di dalam lingkungan sosial masyarakat. Haruskah kita juga seperti Cina mungkin sehingga tidak ada lagi pejabat-pejabat yang pamer harta di tengah masyarakat yang saat ini kondisinya memang terpuruk begitu? Ya, dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden, lalu kemudian Ibu Sri Mulyani dan sebagainya, ini kan merupakan sebuah arah untuk kemudian menertibkan cara mendapatkan kekayaannya gitu ya. Artinya menjadi kaya bukan sesuatu yang salah gitu ya. Lalu kemudian nilai-nilai masyarakat kita yang sangat menghormati orang yang berada di status sosial yang lebih tinggi itu juga sesuatu yang menjadi bagian dari masyarakat kita. Nah, hanya mungkin nanti akan bergeser. Kalau sekarang tuh trennya adalah bukan lagi pamer kekayaan untuk menunjukkan status sosial, tapi sekarang adalah pamer kesibukan. Ini menurut penelitiannya sama pamer charity, apa namanya bantuan, untuk menunjukkan bahwa Anda ada di status sosial lebih tinggi. Jadi dia akan selalu bergerak lah, karena memang pada masyarakat yang menghormati adanya tingkatan sosial, selalu akan ada orang-orang yang memang harus berada di tingkatan sosial di atas itu. Yang ujungnya apa? Mereka jadi punya tanggung jawab sebenarnya untuk kemudian mengayomi masyarakat di bawahnya. Itu ciri masyarakat komunal. Berbeda dengan Barat.
yang sangat individual. Ya. Makanya mereka nggak perlu strata sosial karena semua orang diharapkan Sudah masing-masing. untuk bisa menjaga dirinya masing-masing. Iya, iya. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang juga kearifan yang juga tidak salah, asalkan cara-caranya melalui cara yang benar dan tepat. Oke, saya ke Mas Boyamin lagi. Mas, dengan ada fenomena seperti ini ya, akhirnya kan kita warga negara Indonesia juga ikut menyoroti hal ini. Ada langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah, Pak Presiden juga sudah menyampaikan gitu. Tapi menurut Mas Boyamin begitu ya, dengan setelah adanya fenomena seperti ini, akankah praktik-praktik seperti itu akan segera berakhir, atau sebenarnya ini menjadi puncak gunung es aja yang sebenarnya masih akan terus terjadi di masa yang akan datang? Saya yakin masih akan terus terjadi karena cara pengelolaannya, cara ngurusnya, cara ngaturnya itu salah. Misalnya kemarin pernyataan jangan pamer harta. Berarti kalau jangan pamer berarti hanya pamernya nggak boleh. Nyimpen hartanya kan masih boleh kan, kira-kira kan gitu. Jadi itu yang sesuatu yang salah narasi yang disampaikan. Mestinya kan saya akan gitu kira-kira gitu kalau kepala negara akan mentris semua harta kalian dengan cara yang lebih benar karena ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 akses informasi keuangan untuk pajak. Jadi semua bisa dilacak di sana, misalnya begitu. Dengan demikian maka orang tidak akan korupsi lagi, orang tidak perlu pamer harta dengan cara korupsi atau demi harta supaya naik kelas tadi kemudian jadi korupsi. Gitu. Jadi itu yang salah dari sisi budaya aja sudah salah cara penyampaian. Kedua juga ini mestinya kan Presiden sudah waktunya untuk memaksa DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal. Jadi uang tunai tidak boleh lagi di atas 100 juta atau maksimal 10 juta yang ada dipegang. Semua harus pakai transfer. Nah, dengan undang-undang perampasan aset itu di dalamnya kan ada juga pembuktian terbalik. Nah, tapi ini sejak tahun 2008 rancangan undang-undang ini tidak kelar-kelar sampai sekarang. Nah, solusinya apa? Berarti Presiden Paduka Yang Mulia Insinyur Joko Widodo harus menyatakan rancangan undang-undang ini diambil alih dan dijadikan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena kemarin seperti Perpu Ciptaker, Perpu Covid, Perpu juga berkaitan saya sebut tadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 itu berasal dari Perpu Nomor 1 Tahun 2017. Jadi ini sudah kegentingan. Kalau Pak Presiden itu mengharapkan negara ini masih ada 100 tahun lagi, ya harus dipakai itu Perpu tentang perampasan aset. Kalau menginginkan bubar 10 tahun lagi, ya biarkan aja korupsi ini merajalela, saya yakin negara ini akan bubar 10 tahun lagi. Itu, Bayu dan Tati. Oke, baik. Terima kasih Mas Boyamin atas waktunya. Mbak Devi juga terima kasih. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Boyamin tadi ya. Bukan nggak boleh pamer hartanya, tapi memang harus benar mendapatkannya dengan jalur yang benar. Betul, oke.